Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan kami di channel Berani Belajar. Mari kita belajar sepanjang hayat. Oke, baiklah Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan yang berkaitan dengan bagaimana untuk pembuatan Teams atau pengenalan Teams, sehingga nanti dalam pembuatan room atau kelas bisa lancar. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai dengan pertama membuka browser kita. Tetap kita masuk di office.com. Kita masuk di office.com, kita login seperti biasa, sign in. Kita pakai yang Jateng Pintar. Sudah terlihat Bapak Ibu, di sini sudah ada terlihat fitur-fiturnya, termasuk di dalamnya ini ada SharePoint dan ada Teams. Oke, langsung kita masuk saja ke Teams. Kita klik Teams. Oke, sudah masuk di Teams. Tetap kita sign in lagi untuk verifikasi bahwa kita benar-benar masuk di kelas kita. Seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Ini nanti ada kita download juga bisa, kemudian kita menggunakan yang app juga bisa. Kita coba menggunakan yang browser saja. Kita klik yang bawah, nah ini penampakannya seperti ini Bapak dan Ibu. Ini yang kita menggunakan browser ya, kita menggunakan yang browser. Bagaimana jika kita menggunakan yang sudah terinstall di PC kita? Kita langsung saja kita coba, ini biar terbuka, kita coba karena fiturnya sama. Kita masuk di sini, kita klik 2 kali. Sama sebetulnya kita pakai browser atau pakai yang sudah kita install, itu nanti fiturnya sama, tidak ada perbedaan. Nah, ini tetap kita masukkan akun kita. Kita tunggu sebentar, nanti penampakannya sama Bapak dan Ibu, tapi ini hanya untuk mempermudah kita saja bahwa ada 3 cara. Yang pertama pakai browser, yang kedua pakai instalan PC, dan yang ketiga kita juga bisa pakai HP atau Android. Kita tunggu Bapak Ibu. Oke, ini penampakan yang kita menggunakan yang ada di PC kita. Yang ini tadi yang menggunakan di browser kita. Tapi sebetulnya sama, tidak ada perbedaan Bapak dan Ibu. Baiklah, saya lanjutkan. Saya menggunakan PC saja. Ini Bapak dan Ibu, kita nanti akan mengenal beberapa fitur dalam Teams ini. Yang pertama adalah ada tombol di sini, ada tombol titik 9, kita klik, nanti di sini muncul yang ada di office kita. Jadi seperti ini nanti akan muncul di sana, dan ini Bapak Ibu akan muncul di sini. Ini hanya sebagai untuk mempermudah saja. Kita tutup. Nanti ada aktivitas itu aktivitas kita nanti akan terekam. Kita klik saja. Nah, seperti ini Bapak Ibu, nanti ada beberapa chat, itu nanti akan terlihat. Jadi, semua aktivitas yang ada di Teams ini nanti akan terekam di sini. Ini Bapak Ibu, ada chat, ada post, ada file, ada note, dan seterusnya, baik yang berkaitan dengan kita meeting, itu semuanya ada di activity ini. Kemudian yang kedua,
Di sini ada fitur post itu yang sudah kita posting di Teams. Ada file ini gunanya adalah untuk memasukkan file kita, masukkan file-file. Jadi file-file yang kita post nanti akan masuk di sini Bapak Ibu. Kemudian note itu tulisan, note itu untuk tulisan. Kemudian chat, kita masuk yang kedua adalah chat di sini nanti akan masuk. Di sini kemarin ada Bu Anis itu chat pribadi. Nah, pertanyaan itu bisa kita masukkan di chat. Kemudian ada Teams, itu ada Teams. Di sini untuk Teams itu nanti kita akan mencoba. Di sini ada tim karena kita baru satu kelas saya. Itu nanti Bapak Ibu tugasnya membuat tim sini. Caranya nanti Bapak Ibu untuk membuat Teams baru, kita nanti lihat di bagian pojok atas. Sini ada join or create team. Nah, tinggal kita klik saja. Nah, di sini ada dua pilihan Bapak Ibu. Ada membuat tim dan yang kedua kita join tim. Untuk membuat tim cukup kita klik saja. Di sini create tim. Nah, ini ada beberapa pilihan. Yang pertama kelas, yang kedua PLC, yang ketiga staff, dan yang keempat other. Untuk ini sudah dilihat bahwa kelas ini kita gunakan nanti untuk interaksi dengan siswa kita. Ini nanti yang akan kita bahas di sini. Untuk PLC itu untuk pekerjaan kita, grup untuk guru-guru dan seterusnya. Di sini staff untuk administrasi, dan other ini untuk grup aktivitas klub sekolah. Jadi yang akan kita gunakan nanti di sini Bapak Ibu, yang paling banyak di kelas. Kita klik saja kelas, kita akan muncul create your team. Di sini kita akan menuliskan kelas kita, kelas yang akan kita buat. Kelas yang akan kita buat. Nanti Bapak Ibu untuk membuat kelas ini ada kriterianya yaitu pertama tulis kelas, terus nama jenengan, kemudian nanti ada desiminasi Jateng 13. Misalnya di sini saya tulis misalnya kelasnya Bu Patmi. Oke, berarti kelas Patmi desiminasi Jateng 13. Ini boleh ditulis, boleh tidak Bapak Ibu, ini opsional saja. Langsung kita next di sini. Nanti akan saya hapus lagi karena Bu Patmi itu ada di dalam sini. Nah, di sini Bapak Ibu nanti kita akan memasukkan teman-teman kita. Di sini ada dua masukan. Yang pertama murid, student, dan yang kedua adalah teacher. Teacher itu bagi nanti yang kolaborasi itu bisa di sini. Student itu siswa kita masukkan di sini email atau akun yang sudah kita buatkan. Untuk anak nanti kita masukkan satu tim di sini. Misalnya nanti kalau di kelas ini, misalnya nanti di sini ada misalnya ada Pak Khairon dan seterusnya, Pak Khairul Anam, Khairul Maghfirah dan seterusnya. Ini bisa kita klik. Tapi nanti untuk siswanya diharapkan siswa yang Jateng 13 yang ada di kelas ini Bapak Ibu, yang ada di kelas ini. Jadi Jateng 13 itu ada beberapa kelas. Jadi nanti Bapak Ibu yang ada di kelas ini, misalnya kita ini ada 13, ini ada Jateng 8 dan seterusnya. Kita pilih yang di sini, nanti Bapak Ibu bisa melihat rekan-rekannya. Contoh misalnya nanti buatkan satu, ini misalnya ini
Khairon misalnya, kita add sebagai siswa. Oke, kita close di sini, kita close. Nah, nanti otomatis di sini sudah ada kelas. Kita lihat, nanti ada dua kelas. Yang pertama kelas saya dan yang kedua kelas Bapak Ibu. Nah, di sini sudah ada. Kemudian bagaimana cara untuk melihat siswa? Cara untuk melihat siswa cukup kita klik. Ini kita klik kelas, terus kita klik yang ini kelas. Ini kita klik yang untuk titik 3 kita klik, terus manage team. Nanti kita bisa melihat berapa. Nah, kita bisa melihat di sini nanti karena ini tadi saya yang membuat, maka owner atau pemilik adalah saya, dan nanti Bapak Ibu silakan nanti membuat dengan nama sesuai dengan nama Bapak Ibu. Ini ada, bisa kita lihat di sini siswa kita. Jadi ada tulisan owner, foto pemilik, dan ini nanti di screenshot Bapak Ibu, di screenshot, karena nanti owner ini nanti akan menjadi bukti bahwa ini adalah kelas milik Bapak Ibu. Tentunya nanti saya juga dimasukkan, tapi saya dimasukkan sebagai siswa. Jadi setiap Bapak Ibu nanti membuat kelas, nanti saya dimasukkan sebagai siswa, sehingga saya juga bisa melacak kelas Bapak Ibu. Oke, itu. Kemudian untuk membuat di sini ada member, ada channel, dan seterusnya. Channel itu fungsinya adalah untuk membuat kelas kecil lagi, ya, kecil lagi. Contohnya kita bisa channel hanya satu, maka kita bisa buat channelnya. Channel itu saluran. Channel kita buat lagi, misalnya kelas IPA. Kelas IPA nanti akan masuk lagi seperti ini Bapak Ibu. Dan di sini nanti juga bisa istilahnya kita memasukkan lagi anak-anak yang ada yang khusus di IPA. Itu khusus di IPA, itu bisa kita masukkan. Itu kemudian post, ini adalah untuk posting semua, baik file maupun percakapan. Yang file di sini itu hanya untuk menyimpan file-file kita, yang nanti bisa kita gunakan menu new, upload, dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu bisa dieksplor sendiri. Itu. Dan untuk mengubah gambar cukup dengan klik ini Bapak Ibu, cukup klik ini, klik HP. Ini kita bisa ubah gambar sesuai dengan keinginan kita. Bisa nanti menggunakan foto Bapak Ibu. Kalau menggunakan foto Bapak Ibu berarti cukup upload, nanti ini akan menuju ke komputer. Nanti akan mengambil foto dari komputer. Tetapi kalau ini tetap kita buka misalnya saja untuk mengganti gambarnya. Ini sudah terlihat Bapak dan Ibu, sudah terlihat seperti ini. Nanti bisa kita gunakan. Kemudian setelah kita buat seperti ini Bapak Ibu, kemudian tadi kita klik, tadi kan ada join dan create team, ada dua. Bagaimana jika kita ingin bergabung? Maka kalau ingin bergabung, maka kita menggunakan join. Ini adalah untuk bergabung. Kita sebagai peserta nanti bisa bergabung dengan kode yang diberikan oleh guru kita. Nah, bagaimana cara untuk mengambil kode ini? Nah, kita kembali lagi ke sini Bapak Ibu. Kita ambil kelas yang baru, kelasnya Bupatmi ini, kita klik, kita masuk di kelasnya Bupatmi. Terus ini kita klik 3, kita masuk ke manage team. Nanti kita masuk di setting. Nanti di sini ada tim kode kita ambil, generate. Nah, ini kita masukkan, nanti kita kasihkan kodenya ini. Kita kasihkan kode baik melalui WA maupun
apa saja ya, nanti mereka nanti akan join sendiri dengan menggunakan kode tersebut. Itu yang berkaitan dengan pembuatan nama kelasnya. Jadi nanti kelas, nama panjenengan, desiminasi, Jateng 13. Otomatis nanti di sini ada 34 kelas dengan kelas utama. Nanti Bapak Ibu silahkan nanti untuk muridnya bisa mengambil yang ada khusus yang ada di kelas ini. Nanti ada 33, nanti Bapak Ibu bisa berkelompok 55 atau berapa nanti untuk praktek pembuatan Vicon dan seterusnya. Ini berkaitan dengan tim. Kemudian yang fitur selanjutnya adalah assignment atau tugas. Tugas ini nanti akan muncul ketika guru memberikan nanti akan memberikan tugas. Nanti kalau guru memberikan tugas, otomatis di sini nanti ada ya Bapak Ibu. Kalau ini kelas utama guru, maka nanti cukup klik ini, kita klik, kita next untuk membuka tugasnya. Nanti ada notifikasinya, biasanya di sini ada tugasnya, di sini nanti ada ada komplitnya di sini, nanti ada yang sudah dikerjakan berapa, maksudnya di sini. Kemudian selanjutnya adalah kalender. Di sini adalah fungsinya adalah untuk menjadwalkan kapan kita meeting. Maka di pojok sini ada meet now. Meet now itu adalah pertemuan sekarang secara mendadak, bisa meet now. Kemudian new meeting itu adalah ketika kita ini ada dua, live event dan schedule meeting. Live event itu ketika online Bapak Ibu, online. Tapi kalau schedule meeting adalah ketika yang Vicon yang kita jadwalkan. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kalau meet now langsung kita masuk di di percakapan langsung. Tapi kalau di schedule meeting nanti kita akan menjadwalkan. Contohnya kita akan Vicon pada hari Rabu misalnya jam sekian, kemudian kelasnya di mana, nanti bisa menggunakan schedule meeting. Caranya cukup mudah, kita klik schedule seperti ini. Add title, ini adalah judul bisa diisi Bapak, judulnya. Kemudian ini tidak harus diisi, kemudian ini tetap diisi kapan kita nanti akan mengadakan meeting, misalnya tanggal 8, jamnya berapa, nanti Bapak Ibu bisa tulis di sini jamnya sampai jam berapa, 1 jam atau 2 jam. Kemudian channelnya nanti tadi channelnya itu ada channel kelas desiminasi misalnya, ini tinggal dipilih sesuai dengan kelasnya Bapak Ibu masing-masing. Setelah itu nanti di sini sudah ditulis detail meetingnya, misalnya di sini terus undangannya, hanya kepada Bapak Ibu diharap mohon hadir pada Vicon tentang materi apa, jam berapa di sini. Nah, setelah itu cukup di save. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya adalah belum masuk ke sini, langsung kita coba saja Bapak Ibu. Misalnya kita mau membuat, kalau kata nanti kita coba, berarti nanti masuk di ini, nggak usah coba-coba, nanti Bapak Ibu bisa mencoba sendiri di kelasnya masing-masing, karena ini nanti masih masuk di sesi berikutnya, tidak sesi pengenalan. Itu terus masuk, kita tadi masuk di Teams, kita masuk di Teams. Nah, ini ketika kita membuat Vicon itu bisa melalui kalender dan bisa langsung melalui kelas kita. Untuk ini kita klik kelas saya, misalnya langsung di sini ada bawahnya, sini ada beberapa fitur Bapak Ibu. Ada tulisan di sini format, kita bisa memformat. Kemudian ada lampiran.
Ini bisa kita sematkan di sini. Kemudian di sini ada emoji, ada grip, ada stiker, ini adalah ini untuk meet. Ini bisa kita gunakan di sini Bapak Ibu untuk meetnya. Kita klik saja meet, gambar videonya. Nah, ada seperti ini Bapak Ibu. Ada seperti ini. Jadi langkah pertama bisa menggunakan yang di kalender, bisa menggunakan yang di sini. Contoh ini misalnya kita tulis saja, misalnya adalah Vicon kedua materi tata surya. Nah, misalnya seperti ini. Kita bisa meet now. Kalau meet now itu sekarang nanti akan bertemu, tapi kalau kita klik schedule nanti akan dijadwalkan. Jadi tidak sekarang. Nah, schedule tidak akan sekarang. Contoh misalnya kita klik saja. Klik, nanti kembali ke sini Bapak. Kembali ke sini, tapi sudah ada tulisannya. Di sini sudah ada kelasnya. Tinggal Bapak Ibu menulis di sini. Itu kita send dan nanti kita cek di kalender, itu sama hasilnya. Itu berkaitan dengan tim. Jadi Bapak Ibu nanti bisa dieksplor sendiri. Jadi waktu ini kita menggunakan prinsip andragogi, jadi Bapak Ibu bisa menjelajah dengan teman-temannya, dan nanti setelah membuat kelas Bapak Ibu ya minimal satu kelas itu 5 murid lah, 5 murid. Nanti ada yang jadi guru, ada yang jadi murid, tapi untuk kelasnya Bapak dan Ibu harus menjadi guru, dan salah satu siswanya itu harus memasukkan nama saya. Tuh. Mungkin itu berkaitan dengan pengenalan masalah tim. Saya harapkan Bapak Ibu bisa lebih optimis dan saling bekerja sama sehingga untuk kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Jangan lupa Bapak Ibu, kalau sudah selesai maka kita set up di sini, atau tidak masalah. Yang penting kalau kita gunakan bersama dengan teman kantor atau suami istri, bisa di check out, bisa bergantian. Itu Bapak Ibu yang kami sampaikan sedikit berkaitan dengan Teams. Nanti untuk tugasnya kita akan berikan di sesi berikutnya. Terima kasih.